Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Buat lagi nggak? Buat lagi nggak? Kita bawa ke rumah sakit. Udah. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 tepatnya sekitar pukul 17.40 ya, itu ditemukan sesosok mayat pria tak dikenal atau tanpa identitas di desa Sajira Barat, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten guys. Nah, setelah itu keberadaan penemuan mayat dilaporkan ke Polsek Sajira dan akhirnya langsung dilaporkan pula ke Polres Lebak. Dan malam itu juga mayat pria tanpa identitas tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Aji Darmo, Rangkas Bitung. Nah, setelah itu Satreskrim Polres Lebak melakukan penyelidikan dan kebetulan ada salah satu anak korban yang melapor juga bahwa beliau mengenali sosok mayat tersebut yang ternyata memang ayahnya. Dan akhirnya singkat cerita terungkaplah siapa pelakunya, dan akhirnya kemarin Senin tepatnya tanggal 12 malam, tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap korban akhirnya ditangkap pihak Satreskrim Polres Lebak di Desa Lebak Parahyang, Kecamatan Lewi Damar, Lebak, Banten. Nah, untuk lebih jelasnya ini dia videonya. Oke guys, gue sekarang udah berada di depan bagian Satreskrim Polres Lebak ya. Nanti kita lihat tersangka yang sudah berhasil diamankan oleh pihak Satreskrim Polres Lebak. Oke, yuk kita masuk ke dalam guys. Pelan-pelan. Awas. Ro, pegang ini Ro. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati rekan media. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, kami Satreskrim Polres Lebak akan melakukan rilis ungkap kasus tentang adanya dugaan tindak pidana dengan sengaja merampas
nyawa orang lain dengan cara merencanakan atau pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi saya jelaskan kronologisnya. Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 kita mendapat laporan ada temu mayat di Sajira, Kabupaten Lebak. Setelah itu kita melakukan evakuasi jenazah mayat. Setelah itu kita membawa mayat ke rumah sakit RSUD Haji Darmo untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, menurut keterangan dokter ada bekas luka di bagian dada sebelah kanan dada di atas perut, ada bekas luka senjata tajam yang menyebabkan usus 12 jari putus menembus ke arah hati sedalam kurang lebih 12 cm. Dari informasi tersebut kita langsung melakukan identifikasi dan menemukan keluarga dari jenazah atau mayat tersebut. Kemudian setelah melakukan interogasi, kita mengantongi identitas diduga pelaku. Untuk korban bernama Jamingah, usia 57 tahun, pekerjaan petani, alamatnya di Desa Cisemet, Indramayu. Telah mendapatkan informasi dari keterangan keluarga bahwa korban terakhir keluar bersama saudara S, ya, saudara S yang merupakan. Kemudian pada hari Selasa, si anak korban karena tidak melihat bapaknya pulang, setelah itu menanyakan ke keluarga dari tersangka karena jaraknya dari rumah tersangka dan korban itu tidak jauh. Setelah menanyakan, di situ ternyata tersangka tidak ada. Menanyakan ke keluarganya bahwa korban pergi ke Terminal Aweh mau menuju ke Tasik. Dan setelah itu hari Rabu, ya, anak korban juga mengecek kembali karena si tersangka pulang pada situ dan bertemu menanyakan bapaknya kemana, ya, yang tersangka menjawab bahwa korban pulang ke Tasik. Namun keluarga korban mencurigai karena motor korban ada di rumah tersangka pada saat itu. Kemudian pada hari Sabtu, ya, keluarga korban mendapat informasi bahwa ada tubuh mayat dengan ciri-ciri yang sama, ya, menggunakan baju yang sama dengan ayah saksi, yaitu korban. Setelah itu keluarga korban berkoordinasi dengan Polsek dan berkoordinasi dengan Satreskrim. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kita langsung melakukan identifikasi, ya, tersangka. Kita melakukan pengejaran bahwa tersangka sudah kabur, ya, dari sejak hari Rabu, Kamis, ya, berkeliaran di daerah Lidamar. Setelah itu kita melakukan pengejaran dan kita mengetahui tersangka, ya, ada di salah satu gubuk, ya, di daerah kita mengamankan karena membahayakan, melakukan perlawanan kepada petugas, ya. Kami menindak tegas secara terukur untuk melumpuhkan tersangka. Adapun motifnya, ya, motif dari si tersangka yaitu masalah uang, ya. Jadi tersangka sudah merencanakan terlebih dahulu, ya, karena si tersangka ini mengetahui bahwa korban ini sering membawa uang. Jadi korban dan tersangka ini setiap harinya bersama-sama, ya, sering keluar bareng, main bareng dengan mencari jodoh, karena yang dua orang ini tersangka berpura-pura ingin kencing, dan si korban juga ingin kencing juga di situ. Berdua turun, setelah itu langsung tersangka melakukan aksinya dengan cara menusuk dari samping, ya, yang sudah ditargetkan oleh tersangka di atas perut kanan, ya, menembus ke ulu hati. Dan sekian itu langsung langsung tersungkur
bersungkur di lokasi dan tersangka menunggu, ya, menunggu sampai meninggal. Setelah itu ditutupi oleh anti-anti. Jadi motifnya itu tersangka ini mempunyai hutang, ya, mempunyai hutang sebesar 2,5 juta ya ke korban. Namun juga dia ingin menguasai uang yang dimiliki korban. Kemudian ancaman yang kita terapkan yaitu pasal, ya, di pasal 340 KUHP, ya, dengan ancaman 20 tahun penjara atau 338, ya, ancaman dengan hukuman penjara 15 tahun sampai 20 tahun. Kemudian 365, ya, ayat 4, ancaman dengan hukuman mati atau seumur hidup dan ancaman kurang lebih 20 tahun penjara. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau barang bukti apa aja Pak yang diamankan Pak? Barang bukti yang kita sita itu ada, ya, uang, ya, uang sebesar 5.100.000 sisa dari uang korban setelah dipakai. Kemudian pisau, ya, berarti yang digunakan pelaku untuk menusuk korban. Kemudian ada di situ baju korban. Korban kerja apa? Untuk korban sehari-hari petani, ya, dan membuka usaha warung, ya, warung sembako. Ya. Kalau pelaku serabutan, ya, bisa petani dan lain sebagainya. Dan infonya pelaku ini juga Ya, jadi menurut keterangan tersangka ini besar dan lahir di Palembang, ya. Setelah pengakuan tersangka pernah terlibat kasus juga, ya, melakukan penusukan atau pembunuhan juga, dan setelah itu kabur ke daerah Lepaki di Oki Palembang, ya, di Oki Palembang, menurut keterangan si tersangka. Akhirnya karena orang tuanya di sini, ya, tersangka kabur sini. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau pisaunya ditemukan di mana Pak? Pisau ditemukan di mayat, ya. Di sekitar- Pada saat mayat diangkat, ternyata ada pisau di belakang. Oh, gitu. Di belakang mayat. Ada yang mau tanya lagi? Jadi saat itu korban bawa duit besar. Ya, 6 juta. Jadi tersangka ini sudah mengetahui kalau kan setiap hari mereka keluar bareng, ya. Jadi tersangka mengetahui korban ini sering membawa uang di jok motor. Kurang lebih 6 juta, yang sisa sekarang 5.100.000 yang ada di tersangka. Jarak rumah tersangka ke tempat persembunyiannya hingga dia ditangkap berapa kilometer Pak? Kalau tersangka tinggalnya sama korban itu di Cisemet, ya. Hah? Yang pas kita amankan di daerah dekat Polsek Louis Damar, ya. Kurang lebih 1 jaman lah dari rumah. Oh gitu. Jadi sempat melarikan diri, berpindah-pindah. Kemarin pada saat kita gerebek, dia kabur ke hutan selama 2 hari baru kita tertangkap. Tapi masih di wilayah Louis Damar aja ya? Masih di Pakaian milik korban, ya, yang kalau uang sempat diambil sama tersangka guys. Tanya. Jujur tanya ya, jawab ya. Motifnya apa yang kamu lakukan hingga menghilangkan nyawa orang lain? Itu masalah pacar, Pak. Yang kencang suaranya. Yang kencang, yang kencang. Masalah pacar saya gitu. Jadi teman itu suka sama pacar saya. Kan kamu yang ngajak ke cewek. Kok bisa-bisanya nuduh bahwa korban suka sama pacar kamu? Dari mana itu? Di handphone katanya. Nah terus setelah itu? Kata saya, ayo siap. Nusuknya gimana Ikut, nusuknya? ayo. Ya kata dia iya. Ikut kan. Bukan karena memang uang yang kamu incar dari awal, dan kamu juga kan punya utang katanya. Ya punya Berapa juta utangnya ke korban? 2.500.000. 2.500.000. Nggak salah gitu. Ya. Nah terus kamu berniat untuk merampas uangnya juga kan? Ya, saya, Bukan masalah perempuan awalnya. ya awalnya perempuan, terus kamu ya dia bawa uang. Berapa kali mau tusuk itu? Ya, Kamu tusuk berapa kali korban? 1 kali doang. Caranya gimana itu caranya? Ya kan dia kan bawa motor, Pak. Ya. Ya kan dia nyupir, saya bonceng. Ah. Nah, setelah itu
Dia saya pokoknya tuh pura-pura kencing. Ah. Nah, terus dia juga memang mau kencing beneran. Terus tapi kita jarak sama dia sama saya itu 2 meter paling. Ah. Nah itu udah antara dia kayak gini, nah saya kayak gini, nah kan agak nyamping. Nah, Saya cabut pisau dari kiri saya tusuk gitu. yang udah kamu siapin tuh ya. Memang sering saya main juga sering bawa pisau doang. Biasa. Tapi memang niat kamu udah mau membunuh dia. Udah niat ya. Udah direncanakan Ya, sejak lama 2 hari mau pergi. gitu. Bukannya kamu CS banget sama korban? Ya emang CS Pak. Kenapa bisa sampai gitu? Tetangga. Tapi yang kenapa sampai tega bunuh? Kalau CS gimana ceritanya bisa Ya, ngilangin nyawanya? ya kan dia masalah pacar saya doang. Jadi yang mendorong hasrat untuk membunuh itu karena cemburu ya. Iya Pak. Ditambah punya utang juga. Ya. Karena dia sering nagih terus gitu. Terus nagih. Kita kan belum punya uang ya belum bisa bayar. Terus kamu katanya nusuk warga juga nih waktu kamu kabur Enggak, betisnya. Kayak pas kita gerbek itu. Ah, Pertama Enggak ada beneran. Lupa enggak ada. betisnya itu Tahu saya emang enggak tahu. itu karena betisnya katanya sama kamu ditusuk gitu. Terus kamu kabur. Lupa beneran enggak.